Halo, welcome back di Dek Aircraft Channel. Kali ini kita mau ngebahas mesin pesawat yang diganti dengan mesin mobil. Nah, sebenarnya safety nggak sih? Pertama masalah safety jelas safety, karena di luar negeri itu sudah banyak sekali auto conversion to ultralight. Jadi banyak mesin-mesin otomotif yang dipasang di pesawat. Kenapa tidak memakai mesin pesawat? Pakai mesin pesawat juga bisa. Cuman kalau pakai mesin pesawat masalah cost maintenance dan kita tinggal di Indonesia jauh dari pabrikan, otomatis untuk masalah biaya ekspor impor cukup mahal. Jadi lebih manusiawi sih kalau kita pakai mesin Honda Jazz. Oh ya, kenapa sih kita pakai mesin Honda Jazz? Ya karena yang dilakukan riset yang sudah bertahun-tahun ya, Honda bisa dibilang best of the best kalau mau dipasang di pesawat. Di samping ada Subaru Boxer, BMW, cuman yang lebih manusiawi itu Honda. Pertama, suku cadang bisa dibeli di mana aja. Kita keluar dari rumah, masuk jalan raya ada bengkel, cari spare part Honda pasti ada. Pakai Toyota juga ada, cuman rada kurang serak sih kalau saya lebih milih Honda L15 series. Jadi ini mesin L15 series itu ada berbagai macam turunan. Nah, kalau yang dipakai untuk pesawat itu A7 sama B. Cuman yang dipakai yang build up ya, jangan L15 series yang diproduksi untuk mobil Indonesia, karena ada perbedaan intake manifoldnya, itu yang jelas ketara. Karena intake manifoldnya untuk L15A yang build up sama yang non build up itu beda, padahal sama-sama dari Honda. Nah, ini adalah proses starter engine-nya. Ini suaranya juga kecil. Kita lagi first time ya untuk nyalain. Jadi ini mesin PNP banget ya, mesin mobil Honda langsung dipasang ke pesawat, direpok dibuang, langsung diganti ke propeller. Ini untuk reduction gearnya kita pakai perbandingan 2:3. Jadi kita bikin pakai CNC, pakai ini bubut juga. Jadi bentuknya seperti ini detailnya. Nah, ini yang diambil roda gendengnya pun flywheel kita nggak dipakai. Billet CNC full ya. Ini aluminiumnya spesifik khusus yaitu 6061 T6 ya. T6 itu temperednya, ibarat tukang besi itu di sepuhnya tingkat levelnya T6. Kemudian ini mesin ya beneran mesin mobil, nggak ada yang direkayasa. Bahkan beli mobil baru, ini kayak kawan-kawan saya yang pada pakai mesin mobil itu beli mobil baru ya dari dealer, diambil cuma dipasang ke pesawat. Karena kalau beli second ya nggak mungkin lah. Yang jelas biaya overhaul dihitung-hitung, kita track record juga nggak tahu, mau nggak mau kita beli mobil baru dari dealer, cuma diambil mesinnya. Nah, ini pesawatnya pesawat jenis Zenith ya. Ini 750, dia bisa take off landing di mana aja, di kebun, di sawah, di lapangan bola bisa. Terus jumlah kursinya 2 penumpang, 3 roda. Ini tanpa power steering, tanpa transmisi ya. Jadi mesinnya itu tugasnya cuma muter baling-baling. Terus untuk karakteristik pesawat ini adalah pesawat yang berjenis STOL ya, bisa take off landing di mana aja, kapanpun dan dimanapun. Mesinnya sekali lagi bentuknya seperti ini. Ini ECU-nya sekali lagi ECU standalone. Nah, channel Dek Aircraft ini sebenarnya channel yang membuat ECU khusus untuk pesawat terbang, karena kita riset and developnya untuk experimental aircraft. Cuman kok banyak teman-teman yang tertarik sama ECU-nya, ya udahlah kita beralih fungsi sebenarnya. Di samping itu kerjaan lagi slow, makanya kita iseng-iseng lah main di otomotif. Ternyata rada gurih sih kalau kita main di otomotif. ECU yang dipakai pesawat terbang itu ECU-nya ECU branded semua, kayak Haltech, Motec, ECU kelas premium. Satu ECU bisa buat beli inilah mobil Avanza 1 lah.
Beneran ya, ini mesin Honda L15 series, nggak ada yang rekayasa, hanya gearbox yang dibuang. Ini kita barusan coba untuk teksinya ya. Teksi itu nyoba muter-muter, mesin dinyalain sambil jalan. Nah, kenapa sih pesawatnya bisa jalan padahal rodanya nggak ada penggeraknya? Iya, pesawat bisa jalan karena ada kayak dorongnya. Jadi propeller ini narik udara, jadi pesawatnya bisa bergerak maju. Buat teman-teman yang tertarik mau coba terbang, mau membeli, gimana sih mau jadi pilot, bisa hubungin saya. Uh, Cukup tulis komentar atau yang sudah tahu nomor telepon saya bisa hubungin saya. Terus untuk masalah biayanya juga nggak mahal-mahal kok. Kalau pesawat jenis ringan mungkin cuma setara harga Avanza baru lah. Terus kalau yang pesawat warna ini PKS 329 ini estimasi sekitar 2 M ya, pakai mesin Honda Jazz. Tuh, ini mesin Honda Jazz ya. Karena di Indonesia udah lumayan banyak yang pakai mesin Honda Jazz ini. Cuman sekali lagi pakai bekas juga bisa, cuman harus tahu track recordnya. Kapan dia penggantian boring, apa aja yang sudah diganti. Nah, kalau yang nggak tahu, disaranin pakai mobil yang baru, dilepas mesinnya. Beli mesin mobil kok harus beli sama mobilnya? Ya iya, karena dealer nggak jarang yang ready ya kalau cuma beli mesinnya, karena lebih mahal mesinnya daripada beli mobilnya. Mending beli Honda Jazz baru lah. Beli Honda Jazz RS baru sekitar 250 juta. Kita ambil mesinnya, terus kita ganti pakai mesin X Singapura. 250 juta dapat mesin baru, mobilnya dijual, kita untung banyak. Kenapa sih pakai mesin mobil? Sekali lagi karena lebih manusiawi lah, tanpa harus kita impor macam-macam. Dan sudah dibuktikan ya kalau mesin pesawat ini sudah banyak yang terbang, dari ribuan jam terbang pakai mesin Honda Jazz. Terus gimana sih cara tuningnya? Pakai adjuster tuning di pesawat itu lebih enak daripada tuning mobil, karena nggak ada transmisi, akselerasinya nggak ada di sini, karena dia cuma main throttle-nya, nggak kayak pedal gas mobil yang bisa dipijak mendadak. Dia gasnya cuma pelan-pelan, nggak bisa di gas mendadak, nggak bisa dia nggak paksa atau mendadak. Channel Aircraft ini terus terang kita bekerja di dunia industri penerbangan. Awal mula kenapa bisa nge-review Speeduino, Haltech Motek dan sebagainya, ya karena ada kebocoran, ada kawan yang tahu ya ternyata Aircraft bisa bikin review nih, ya coba langsung sampai review mobil atau apa. Ternyata banyak peminatnya dan banyak yang tertariknya. Akhirnya kita open workshop offline di Bantul ya. Jadi yang masih tertarik itu Speeduino jelas kita lagi produksi massal, untuk pesawat ada, untuk mobil juga ada. Jadi Aircraft ECU-nya benar-benar kita orientasinya ke premium ya, karena kita nggak main-main kalau kita dipasang di pesawat, nggak asal-asalan. Nyambung kabel nggak ada yang boleh diisolasi, jadi harus point to point dari ECU langsung ke sensor, nggak ada sambungan sama sekali. Lokasi kita terbang ada di Lanut Adi Sucipto. Bagi yang rumahnya di Jogja mungkin udah paham ya, karena kita terbang setiap hari Sabtu dan Minggu. Kita take off landing ada di Pantai Depok. Jadi teman-teman yang tertarik bisa mampir ke Pantai Depok, bisa dicek tuh pesawatnya pakai mesin Honda Jazz beneran atau enggak. Kalau dihitung-hitung murah mana sih sama beli pesawat yang bermesin pesawat beneran sama pakai auto conversion? Yaitu tadi, kalau pakai mesin pesawat beneran import spare partnya mahal. Kalau pakai mesin otomotif ya di Indonesia banyak lah kalau masalah otomotif. Ini kita lagi checking ya masalah ECU, karena ini mesin ada trouble di ECU-nya, kurang nendang lah, karena untuk take off juga kurang bertenaga. Jadi kita harus cek lagi apa yang kurang. Dan ini pesawat belum terbang, kita baru cek pertama kali dan mesin baru pertama kali ini. Mungkin minggu depan kita sudah bisa terbang pakai pesawat ini.
Terima kasih ya buat teman-teman yang sudah membeli Ecu di kita. Mungkin banyak yang tanya-tanya via WA, tapi kita jarang bales, mohon maaf. Karena apa ya? Karena kita banyak kerjaan, nggak selalu ready untuk masalah supportnya. Tapi kita usahakan sebisa mungkin dibales lah. Tapi sangat terbantu apabila yang beli itu dari teman-teman bengkel, itu udah paham, jadi kita nggak usah ngasih tahu, udah mereka tinggal eksekusi. Untuk saya sendiri kita ada banyak divisinya ya, ada yang ngelas rangka, ada mesin. Kalau saya khususnya di engine management system, saya bagian ngurusin ECU, testing engine, ya pokoknya mesin harus bertenaga. Mungkin untuk di video berikutnya saya buatkan tutorial cara tuning menggunakan ECU Speeduino, dari nyari timing light atau nyari apalah, biar lebih mudah untuk dipahami. Terus ini mesin beneran menggunakan mesin Honda Jazz L15 series, hanya gearboxnya yang dipotong. Alternator juga masih sama, dudukan AC ada, tapi AC nggak dipasang lah, buat apa, cuman radiator dipindah di bawah karena kalau di depan nggak muat. Bobot mesinnya sekitar 120 kilo termasuk baleng-baleng. Jadi Honda Jazz beneran mesinnya ini deh cukup ringan, 120 kiloan lah. Kita riset nyari mesin itu nggak cuma sebulan 2 bulan ya, hampir bertahun-tahun ya sampai ketemu yang cocok. Kita udah pernah pakai VW kodok gitu, yang air cooler ya, dia menang diringan, cuman nggak kuat untuk masalah endurance-nya, nggak bisa tahan lama. Kalau ini full throttle di RPM 6000 sampai 7000 dalam waktu 3 sampai 4 menit masih kuat lah full throttle. Terus untuk endurance-nya di RPM 4000-an sekitar 3 jam sampai 5 jam masih kuat, karena kita udah testing. Tuh beneran toh ada tulisannya Honda. Ya emang ini mesin Honda beneran. Ini mesin powernya kurang lebih sekitar 250 horsepower ya. Kalau Honda Jazz standar kan dia antara 90 sampai 130. Tapi kita oprek sampai 200-an lah. Makanya pesawat ini bisa take off landing di mana aja tanpa landasan. Cuman sekali lagi harus mengikuti aturan yang ada, karena kita nggak boleh sembarangan take off landing. Kita harus izin dulu biar nggak kesamplok pesawat komersil lah. Di samping itu semua pergerakan yang benda terbang bisa dimonitor. Sama halnya drone nggak bisa diterbangin oleh sembarang orang karena bisa mengganggu keselamatan udara saat terbang, keselamatan terbang di udara. Ini engine mountingnya kita custom pakai CNC, billet aluminium semua, 6061 T6. Ini pesawat berbahan aluminium ya, cuman di rivet. Silahkan searching itu pesawat Yenit series ya, itu gampang kok, anak SD diajarin juga bisa. Sekali lagi ini pesawat Yenit, dia modelnya kit ya, jadi tinggal ngerangkai pasir itu anak SD diajarin pasti bisa, nggak susah. Yang susah itu apakah itu rakitannya beneran bisa terbang atau enggak, layak dan enggak, itu yang susah. Kalau semua orang rakit, dikasih buku, dikasih bahan, saya yakin pasti bisa. Cuman hasilnya akhir nanti ini layak dan tidaknya ya tergantung kreativitas tangan kita. Oke, ini selingan ya dari Deck Aircraft Channel. Kenapa ada gambar pesawatnya? Ya inilah sebenarnya kerjaan kita. Oke, terima kasih.